Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah yang saya hormati Bapak Budiman Latif, juga Pak Fikri, juga segenap panitia, para hadirin hadirat. Terharu rasanya ramai jamaah kali ini, masya Allah. Gak tahu ramai karena bazar atau ramai karena daurah. Alhasil khusnudzonnya insya Allah ingin dengar wasiat kalau Allah Rasulullah SAW. Alhasil dari riwayat perjalanan dakwah juga sekaligus materi-materi yang sempat kami kuat dari kitab-kitab para ulama, kemudian kita aplikasikan. Yang harusnya kita bersyukur adalah kepada para penulis kitab dari para pendahulu kita. Adapun kami hanya menulis buku dan menyampaikan dakwah dari ilmu mereka, maka tak lazim kagum kepada si pemateri. Harusnya kagum kepada para pendahulu kita. Innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung dari endingnya. Kita nggak tahu, makanya kalau mencontoh, contohlah yang sudah meninggal, jangan contoh yang masih hidup. Begitu pula termasuk sebentar lagi 10 hari terakhir. Endingnya kita di 10 hari terakhir. Yang tadinya Masya Allah sholat tarawih penuh, puasanya Masya Allah, zikir pagi petang, baca Al-Qurannya Masya Allah, 10 hari terakhir endingnya ngenes. Masjid sepi dari iktikaf, pindah iktikafnya di mall-mall. Nah, wah ini innamal a'mal bil khawatim. Sebagaimana tadi disampaikan Bapak Budiman, Bapak Ustaz Budiman, ya, bahwasanya sumu tasihhu. Walaupun hadis ini lemah, tapi maknanya benar. Didukung oleh ayat dan hadis yang begitu banyak. Karena waktu sangat singkat, maka kita pakai metode papan tulis. Kita langsung bikin penjelasan yang singkat ini biar bisa diterima. Wabil mithal yattadih al-maqal. Dengan misal maka contoh akan gampang dipahami. Sekali lagi, walaupun hadis lemah, tapi maknanya benar. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat yang terakhir dari ayat 184, ketika Allah berfirman, wa tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dari ayat ini cukuplah kita tahu bahwasanya Ramadan itu dengan puasanya punya banyak manfaat. Dan sesungguhnya puasanya Anda itu lebih baik bagi Anda jika Anda mengetahuinya. Ayo kita lihat, puasa akan lebih baik bagi kita jika apa? Kita mengilmuinya. Jika kita apa? Kita punya ilmu. Makanya ilmu tentang puasa. Orang-orang negeri barat punya tata cara puasa. Di Jerman ada klinik atau rumah sakit namanya klinik Bacinger. Klinik ini dibangun dari tahun 1930. Dan pasiennya datang dari segala penjuru dunia, dari penyakit ringan sampai kanker. Terapinya di rumah sakit ini hanya terapi puasa saja. Ada beberapa orang-orang muslim yang datang ke klinik sini, ya, ke klinik Bacinger, setelah tahu terapinya cuma puasa, akhirnya keluar lagi. Mending saya puasa ala Nabi daripada puasa ala mereka. Puasa ala mereka, ya, dibanding puasa ala
jelas kita lebih meyakini puasa ala Nabi, antara sahur dan bukanya, waktunya, durasinya juga penuh dengan hikmah. Puasa lebih baik bagi kita jika kita mengilmuinya. Bukan hanya kesehatan yang kita dapat dengan puasa, kalau kita mengilmuinya bahwasanya dia lebih baik dari sisi apa? Kita mengetahuinya, mengilmuinya dari sisi puasa, manfaatnya dari sisi agama. Dari sisi agama, dengan puasa menggugurkan dosa kita. Puasa kita akan menjadikan syafaat di hari kiamat. Dengan puasa kita disiapkan pintu surga namanya Rayyan. Dengan puasa kita, aroma mulut kita lebih dicinta di sisi Allah daripada aromanya misik, lebih wangi daripada aromanya misik. Ya, ada satu aroma yang aromanya sangat tidak enak. Kira-kira menurut para hadirin apa aromanya apa? Aroma bangkai, aroma mayit, ya, aroma tikus. Ada aroma penghuni neraka, yang penghuni neraka yang tadinya di dunia berzina, keluar dari permisi kemaluan para wanita berzina, keluar nanah dan cairan yang aromanya sangat tidak mengenakan, bahkan penghuni neraka merasa terganggu. Dan cairan tersebut, cairan nanah keluar dari wanita berzina dari kemaluan mereka akan menjadi air sungai namanya Nahrul Ghutah. Sungai inilah sumber untuk minuman orang-orang yang suka mabuk-mabukan. Di zaman Nabi mabuknya pakai khamr, minuman. Di zaman sekarang termasuk narkoba, disampaikan kepada para pecandu-pecandu narkoba. Nanti disiapin minuman untuk mereka, apa? Air nanah yang keluar dari kepalanya berzina. Kemudian subhanallah, manfaat puasa juga diantaranya apa? Banyak disiapkan para qadar dan lain sebagainya. Dan kita bahas dari sisi ini. Kenapa? Waktunya sedikit, kita ingin bahas khusus masalah kesehatan. Yang hadir masyaallah subuh-subuh. Tentunya apa? Ingin awet tua. Yang muda ingin awet muda. Nah, kemudian manfaat puasa kalau Anda ketahui, manfaat ada dari sisi dunia. Dari sisi dunia, manfaat puasa bisa untuk terapi psikis, bisa untuk terapi penyakit fisik. Ketika puasa, ya, Anda ketika digolimi manusia, Anda cukup diajarkan Nabi apa? Untuk mengatakan ini sa'i. Anda diajari sabar. Kemudian untuk terapi fisik, ternyata dengan puasa dari ba'dal fajr sampai maghrib racun kita dibuang. Sekarang ibu merasa lemes apa enggak? Lemes inilah proses detox. Ibu lagi dicuci racunnya. Pipis warnanya kuning permisi. BAB warnanya kadang gelap hitam. Kenapa? Plak di usus Anda sedang diluluh-lantakkan. Ya. Kemudian pembuluh darah itu dibuang, plak-plak di pembuluh darah. Darah jadi encer gara-gara puasa. Kemudian leukosit naik, kekebalan tubuh naik, sel tumor, sel kanker dibunuh, sel yang tua diganti dengan sel yang muda. Masya Allah. Anda semakin banyak makan, darah Anda semakin kental. Makanya ketika puasa, ya, darah Anda lebih encer. Saat itulah didapat manfaat begitu banyak. Ini kalau resep awet muda ibu, hakikatnya apa? Jangan banyak makan. Semakin banyak makan, semakin cepat tua. Semakin banyak makan, semakin cepat penyakit. Ya, Anda tidak usah sibuk dengan resep glowing. Kalau Anda makannya apa? Semua dimakan, goreng-goreng, dan jorok-jorok juga dimakan. Akhirnya darah hitam kental. Kalau darah hitam kental, kulit Anda lebih gelap. Ya, walaupun pakai resep glowing, ya, karena kulitnya gelap, resep glowing jadinya lebih banyak. Harus beli botox, pakai serum palu, pakai sunblock, pakai banyak sekali resepnya.
Ya, demi menjaga diri tetap glowing. Padahal gara-gara darah kotor, headnya nggak teratur, wajahnya lebih gelap, muka lebih suram, kulit lebih gelap. Ya, kenapa? Darah kotor. Buang-buang duit kalau pakai glowing terus, tapi darahnya tetap kotor. Kasihan suami juga. Di balik istri glowing ada suami glowing. Karena 1 bulan sampai 25 juta, 10 juta ya Allah mahalnya. Kemudian ada hubungan dengan terkait dengan fisik. Kita perhatikan sekarang Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh rahimahullah. Imam Nawawi dan Imam Bukhari melemahkan, tapi Syekh Al-Albani menghasankan. Coba Nabi bersabda, la tuqribu farqakum bil ta'am wa syarab fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yut'imuhum wa yasqihim Nabi bersabda, coba ini kebiasaan kita yang salah. Hadir ini ada kaitannya sama puasa. Jangan paksa orang sakit di antara Anda untuk makan dan minum, karena Allah lah yang memberi makan dan minum. Selama ini kita salah. Ibu-ibu dapati suaminya sakit. Pak, ayo Pak, makannya banyak Pak, sudah rumah sakit nih Pak. Kalau Bapak tak makan banyak, tak cepat sembuh, nanti gaji hari ini berkurang Pak. Ya Pak, apa di rumah sakit ibu-ibu? Bu, ayo Bu, makan Bu, yang banyak biar sembuh Bu. Kalau ibu sakit siapa yang melayani aku? Istri 1 lagi Bu. Yang punya anak-anak sekolah, nah ayo nak, biar cepat sekolah lagi nak, mondok lagi nak, cepat makan. Ini salah. Semakin Anda banyak makan, memberikan makan kepada orang sakit, kata Hippocrates, bapak kedokteran Yunani, sekitar 370 tahun sebelum Nabi Isa lahir, dia sudah berwasiat, jangan berikan orang sakit makanan. Kalau Anda memberikan makanan kepada orang sakit, sama dengan Anda memberikan nutrisi pada penyakit. Bisa dipahami? Penasaran kan? Nabi juga bersabda. Makanya kalau Hippocrates hidup di zaman Nabi, bisa-bisa Hippocrates masuk Islam. Ucapan penelitian dia cocok dengan sabda Nabi SAW. Apa kata Nabi? Jangan paksa orang sakit untuk makan dan minum. Apa kata? Boleh makan? Boleh makan, tapi syaratnya nggak boleh berlebihan. Kedua, yang dimakan bukanlah makanan. Yang ketiga, yang dimakan itu adalah obat bagi dia. Contoh, ada orang tipes. Contoh ya, kalau orang tipes, Anda lihat, ini lidah. Ketika orang tipes, biasanya lidahnya putih. Di pinggirnya ada bintik-bintik merah. Ya, ini namanya, bahasa kedokteran modern namanya lidah tipoid. Di tengahnya putih, di tengah, di sini, ini adalah organ liver dan limpa. Berarti liver dan limpa sedang dalam kondisi dingin. Dalam kondisi apa? Dingin. Jangan paksa orang sakit untuk makan dan minum. Orang tipes jangan dipaksa makan. Kalau orang tipes, lidahnya pahit apa enggak? Pahit menunjukkan liver dia lemah, terlalu banyak dingin. Kemudian ketika orang kena tipes, nafsu makan hilang apa enggak? Itu dari Allah. Kalau Anda masih banyak makan lagi, anak-anak yang kena tipes juga kasih banyak makan lagi, tambah apa? Tambah lemah, bukan tambah kuat. Seandainya lambung kita, liver kita, limpa kita bisa bicara, Bu, Pak, tolong jangan kasih saya makan lagi. Biarkan yang sudah ada kami bersihin. Coba. Bisa dipahami? Ketika ada orang tipes, demam apa enggak? Demam tipes di pekan pertama sering munculnya maghrib. Di
Di pekan kedua, pagi, siang, malam. Di pekan ketiga, nggak ada demamnya. Pak Anda perhatikan, demam itu dari Allah. Ketika ada orang demam, sebenarnya sebentar lagi dia mau sembuh. Ketika demam, digodoklah dingin dan lembab dalam tubuhnya. Dibukalah molekul-molekul, keluarlah racun-racun. Masya Allah, manfaatnya. Jadi apa? Jangan dipaksakan. Kalau mau kasih makanan kepada orang yang kena tipes ini sifatnya dingin. Berarti kalau mau kasih makan dan minum yang sifatnya apa? Panas. Orang tipes obatnya pakai propolis, panas. Orang tipes pakai jahe merah, panas. Orang tipes pakai sari kurma, panas. Ya, maka makanan itu jadi obat bagi dia. Walaupun Anda tidak pergi ke rumah sakit, tidak pergi ke ahli herbal, makanan setiap hari akan jadi obat. Ya, jadikan makanan Anda sebagai obat. Jadi jangan dipaksa makan, kecuali makanan itu sebagai obat. Itu pun nggak boleh banyak-banyak. Kemudian berikutnya, coba perhatikan, karena Allah lah yang memberi makan dan minum. Allah yang memberi makan dan minum. Bagaimana caranya Allah memberi makan minum kepada orang sakit? Orang sakit jangan paksa makan, karena Allah lah yang memberi makan dan minum. Bagaimana caranya? Dengan dia nggak banyak makan, hilang nafsu makan, lidah pahit, badan demam, saat itu Allah apa? Bukan Allah kirim malaikat untuk kasih makan, bukan. Bukan Allah gerakkan hati tetangga untuk kirim makanan, bukan. Tapi apa? Allah naikkan di dalam darahnya ketika tidak banyak makan, leukositnya naik, kekebalan tubuh naik. Bisa dipahami? Nah, inilah rahasianya. Anda lihat, kalau Anda punya kucing, kalau sakit, mau makan apa enggak? Mau makan apa enggak? Itu obatnya. Sama kita, obat kita enggak mau makan. Punya ayam, bebek, merpati, anjing sekalipun, bahkan ular kalau sakit, dia tak mau makan. Ya, ular kalau sakit, dia melihat gigit ekornya sendiri. Itu hewan. Manusia ternyata juga demikian, disebutkan Nabi SAW. Kemudian disinilah ketika kita puasa ternyata dapat manfaat seperti ketika orang sedang sakit. Apa? Darah kita jadi encer, darah kita lebih sehat, darah kita banyak mengandung oksigen. Ya, kemudian apa? Racun dibuang. Kemudian juga sel tumor kanker dibunuh, sel yang tua dibuang diganti sel yang muda. Ya Allah. Makanya tadi Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan sesungguhnya puasanya Anda lebih baik bagi Anda dibanding Anda tidak puasa. Kalau apa? Anda mengilmuinya, Anda mengetahuinya. Ini manfaat puasa. Semakin kita mengilmui tentang puasa, kita akan semakin cinta dengan ibadah puasa. Semakin kita cinta dengan ibadah puasa, kita akan semakin apa? Merasakan lezatnya ibadah puasa. Jadi ketika Anda belajar, bukan hanya belajar fikih Ramadan, fatwa Ramadan, ya sunnah-sunnah di bulan Ramadan, ya kemudian juga pembatal Ramadan, tapi juga berapa? Ini ternyata bagaimana puasanya Nabi SAW. Ini mukadimah. Sekarang kita lihat bagaimana sehat dan bugar di bulan Ramadan, sebagaimana tema daurah sore hari ini. Kita akan terkonsentrasi pada apa? Aktivitas Nabi terkait sahur, terkait siang Ramadan, terkait buka puasa, dan terkait malam hari. Bagaimana dengan hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Pertama, kebiasaan Nabi di bulan Ramadan. Kira-kira apa yang Nabi lakukan di bulan Ramadan setelah bangun tidur? Apa yang Nabi lakukan? Kenapa? Kita terdahulu, apa yang Nabi lakukan? Baca doa.
baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ketika kita semua tidur di malam hari, ada Nabi sebutkan hadis, setan melepaskan tali ikatan jambi-jambinya setan. Setan menjambi-jambi kita. Alaika tawil marqud, dilempar tali di hari tubuh kita nyangkol. 2 kali sana, alaika tawil marqud, sampai 3 ikatan nyangkol di leher. Baik. 3 ikatan ini bakal lepas kalau apa? 1, baca doa bangun tidur, makanya jangan lupa. 2, wudu. 3, apa? Salat. 3 aktivitas ini akan melepaskan ikatan setan. Kemudian kata Nabi SAW apa? Fa'asbaha thayyiban nafs nasyita. Maka esok harinya dia akan jadi orang yang hatinya baik dan semangat. Nah ini, kalau ingin semangat di siang Ramadannya, bangun tidurnya, lakukan hal ini. Kalau kali ini 1, 2, atau 3 kali masih di leher kita, apa kata Nabi? Fa'asbaha khabithan nafs kasratan. Maka dia akan jadi apa? Orang yang hatinya buruk dan jadi pemalas. Lanjut lagi, kebiasaan Nabi setelahnya bersiwak. Siwak itu manfaatnya, siwak ini kayu siwak ya, bukan pasta gigi merek siwak. Siwak ini sifatnya panas kering. Ya, siwak ini sifatnya panas kering. Ini kayu siwak. Ya, sifatnya apa? Panas kering. Nabi bersiwak sehari berapa kali Bapak Ibu? Sehari berapa kali? Bisa jadi 15 kali, 20 kali. Sedangkan kita sehari gosok gigi cuma 2 kali. Nabi bangun tidur bersiwak sebelum sholat. Mau baca Al-Quran bersiwak. Mau wudhu bersiwak. Mau sholat bersiwak. Mau masuk rumah bersiwak. Ya. Nabi sering bersiwak. Wah, juga yang disiwakin bukan hanya gigi, termasuk lidah juga disiwaki. Kita selama ini enggak gigi terus, lidah kita tidak pernah dikasih. Padahal Nabi ngajarin lidah. Cara bersiwak pun diajarin Nabi apa? Ya syusu. Ya syusu itu apa? Gini. Bukan gini. Nah, kemudian apa? Lidah digosok. Kita selama ini lidah kita nggak pernah digosok. Ya. Nah, sifatnya panas kering. Ketika bangun tidur, lambung kita dipenuhi dahak. Lambung kita penuh dengan dahak. Dahaknya di sini. Sisa dari makanan. Dahak kira-kira sifatnya dingin apa panas? Dingin. Makanya ketika kita bersiwak, manfaat siwak apa? Menghilangkan bau mulut, membunuh bakteri, menghilangkan dingin dan lembab, mengusir dahak. Makanya ada di antaranya bangun tidur bersih dulu sebelum wudu. Kenapa? Lambungnya penuh dengan dahak. Kok bisa? Apa kaitan lambung sama hidup? Disebutkan oleh As-Suyuti. Nanti antara tulang kita di sini ada saluran kecil sampai ke mata. Di hidungnya berkembang bersih. Ke mata ya, jadi bersih-bersih di hidung. Ketika naik ke mata, lembab naik ke mata, lalu tidur sering banyak cairannya, puncak-puncak terus. Kenapa? Karena dahak. Dan efeknya kalau Anda banyak dahak, apa yang terjadi? Kepala Anda berat. Siwak untuk mengusir. Masya Allah. Wah, ini dimulai dari bangun tidurnya Nabi SAW. Kemudian kita lanjut langsung sahur. Jadi untuk buka di siang Ramadan ada sebab-sebab yang harusnya beberapa didatangi. Sekarang kita bahas tentang sahur.
sahur saja, untuk bahas sahur bakal bisa menjadi buku tersendiri. Khusus sahur, belum kita bicara tentang buka puasa. Sahur pertama kita lihat dari kita awali menu sahur Nabi. Seringnya Nabi sahurnya pakai bumbu apa? Pakai kurma. Tadi pagi bumbu sahur apa? Kurma. Belum dicoba. Nah, belum berani. Kalau nggak makan nasi, nggak mudah. Pertama, Nabi bersabda dari hadits Anas bin Malik. Riwayat Abi Dawud, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmat suhurul mu'min at-tamar. Senikmat-nikmat sahurnya orang mukmin apa itu? Apa? Tamar. Tamar itu kurma apa? Tamar itu kurma kering. Ingat lafaz hadis menunjukkan mekanisme. Jadi kita harus tahu mana satu demi satu. Kurma kering. Tamar kurma kering. Kalau buka puasa pakai kurma apa? Kurma lepok. Jadi itu punya manfaat sendiri-sendiri. Kenapa sahurnya kurma kering? Kenapa bukan kurma lepok? Sudah tujuannya beda. Hikmah dari sunnah Nabi SAW. Kurma kering. Dan ini yang paling sering dikonsumsi Nabi. Walaupun tidak menutup kemungkinan Nabi juga bisa ada kemungkinan sahur sesekali juga kurma. Tapi seringnya kurma kering. Sekarang kalau kita tanya apa hikmahnya di balik menu sahurnya Nabi SAW, kita bahas panjang kali lebar. Makanya dengan pembahasan ini berharap besok Anda berani sahur mencukupkan diri dengan kurma. Nah, yang jualan kurma kaya raya. Nah, wah, subhanallah. Satu, kenapa kurma? Ya, kenapa kurma? Akan kita bahas. Kenapa harus pakai kurma kering? Alasannya satu. Alasan yang pertama, kurma itu manis. Kurma itu manis. Ada apa dengan manis? Ternyata para ulama menyebutkan manis itu paling cocok untuk apa? Liver dan limpa. Baik. Anda mungkin selama diajari di medsos, bangun tidur minum air 1 liter. Setuju apa enggak? Anda pasti bilang setuju. Kenapa? Karena medsos menyekokin Anda. Imam Syafi'i, Imam Ghazali mengatakan bangun tidur jangan minum air. Beda kan? Ketika saya menyampaikan kaidah ini, banyak yang protes. Siapa ini? Namanya dia dokter, namanya dia ahlinya. Saya hanya mengingatkan para ulama. Anda lihat ketika buka puasa, apa menu buka puasanya Nabi apa? Apa? Kenapa tak minum air? Kenapa pilih kurma? Padahal perutnya kosong. Sama ketika bangun tidur, yang diminum nanti bukan air. Kenapa? Lambung tadi penuh dengan darah. Darah sifatnya dingin. Anda kasih air, dingin ketemu dingin, pantas ada mual. Bisa dipahami? Nah, ini sudut pandang yang berbeda. Tapi apa? Saya lebih senang pembahasan ulama. Kenapa ulama? Sengaja saya nukilkan ucapan mereka dibanding orang-orang yang lain dari pengobatan yang lainnya. Karena ulama dekat dengan Allah. Ulama dapat taufik. Walaupun mereka ahli agama, tidak ketinggalan zaman untuk membahas ilmu pengobatan. Ulama jauh dari perkara hoax. Ilmu yang mereka bahas ternyata fakta empiris. Percobaan mereka ratusan tahun, bahkan sekarang masih 1000 tahun lebih. Kemudian para ulama jauh dari makan haram. Kemudian para ulama gak menyembah berhala. Pengobatan timur nyembah patung sambil membuat resep ilmu pengobatan. Alhasil para ulama lebih berhak untuk kita kuat ilmunya. Kemudian ketika sahur Nabi beli kurma. Kenapa alasannya? Pertama kurma manis.
ketika perut kosong, ya, kenapa diberi manis? Karena paling bagus untuk perut kosong, paling bagus untuk perut kosong. Dari mana para ulama membuat konsep seperti ini? Ada teori. Nabi sahurnya seringnya kurma, buka puasa seringnya kurma, kemudian bayi baru lahir pakai kurma. Disitulah ketika perut kosong menunjukkan yang manis itu yang paling baik, tapi bukan es teh manis. Ya, jadi manis dari buah. Baik, ini paling cocok. Jadi dari sini berarti ketika sahur Anda jangan pilih menu 5 rasa. Sahur jangan pilih yang pahit-pahit. Ibu-ibu sahur mentang-mentang pengen sehat, sahurnya bikin sop brokoli. Ada yang sahurnya masam-masam, ya, sahurnya asinan bubur. Ada yang sahurnya pedes-pedes, pecel madiun, ya. Atau sahurnya asin-asin, ikan asin sama ikan cuek etengan sama sambal terasi. Atau sahurnya yang hambar-hambar, sahurnya pakai tandina. Dia sifatnya dingin, dan rasanya hambar. Tapi rekomendasinya yang manis. Bisa dipahami? Jadi kalau sahur, Anda jangan sahur asin-asin. Kenapa? Bayangkan, ya, di sini Anda sahur, ya, sahur, di sini Anda buka. Antara sahur dan buka terjadi proses yaitu detoksifikasi, nyuci racun di sini. Katakan 10 jam sampai 12 jam atau lebih. Ya, untuk apa nyuci racun? Ketika kondisi seperti ini, makanya menu sahur yang dibutuhkan adalah menu sahur yang apa? Satu, ringan dicerna. Kedua, membantu detox. Ketiga, kalori tinggi. Bisa dipahami? Kenapa kita harapkan ini ringan dicerna, membantu detox, kalori tinggi? Kita bahas coba. Ketika habis fajar sampai buka puasa sampai maghrib terjadi proses detox yang panjang. Kalau Anda nggak puasa, detox tubuh Anda dalam jam 4 sampai jam 12. Kalau nggak puasa. Tapi kalau Anda puasa dari fajar sampai maghrib. Ketika proses detox ini, tubuh akan mengalami apa? Exhausted, lelah berkepanjangan. Ketika organ lelah, ginjal lelah, liver lelah, empedu lelah, jantung kelelahan, saluran kemih lelah. Ketika semuanya lelah, yang kita butuhkan ini, pilih menu makanan yang ringan. Jangan ini sudah lelah, sahurnya Anda lelah, ketemu lelah, 2 kali lelah akan mempercepat proses penuaan Anda. Bisa dipahami? Nah, kemudian membantu detox. Jadi kurma ini membantu proses detox. Sudah dia dicerna, kurma dicerna berapa menit? Hanya 10 sampai 15 menit. Selesai. Di dalam kurma 0 kolesterol. Proteinnya hanya 6. Kalorinya 280 kalori per berapa? 100 gram. Anda sahur nasi, 1 entong nasi itu 100 gram. Kalorinya nasi cuma 130. Sedangkan 100 gram kurma itu sekitar 6 biji. Kalorinya 280. Berarti kalorinya tinggian mana? Nasi atau kurma? Sudah selesai, nasi kurma. Kenapa kita nggak sahur daging? Kenapa nggak sahur sapi, kambing, bebek, ayam, kelinci, kuda, onta?
Kenapa? Karena dicerna butuh 4 sampai 6 jam. Bisa dipahami? 4 sampai 6 jam bakal melelahkan organ. Sudah nyuci racun ditambah lelah. Jadinya apa? Setelah subuh Anda ngantuk. Mata lengket sama nasi. Mau ngantor, berangkat, naik motor, naik mobil, ngantuk. Kenapa? Lelah ketemu lelah. Akhirnya apa? Ibadah Anda nggak produktif, pekerjaan Anda nggak produktif, urusan dunia lemot. Kenapa? Otaknya kebanyakan makanan. Karena musyawarah yang memberatkan. Bisa dipahami sampai sini? Yang dibutuhkan jadi tinggi kalori. Ya, sehingga akan nggak tinggi protein, nggak tinggi kolesterol. Kalau Anda tinggi protein, kolesterol, Anda akan kelelahan. Lihat, Nabi dengan sahur cuma kurma bisa berjihad fisabilillah. Nah, ingat, kita kuat bukan karena apa? Kuat puasa bukan karena banyak makan sahur. Luruskan mindset Anda. Kuat puasa itu bukan karena banyak-banyakan makan nasi, lauk-lauk, minum susu, makan ikan, kemudian minum vitamin. Bukan itu. Anda makan kurma, kalorinya tinggi. Vitamin di dalam kurma, hampir semua vitamin ada, kecuali 2 vitamin yang nggak ada. Katanya ahli gizi gitu. Ya. Jadi semua vitamin ada. Anda makan kurma tinggi kalori plus vitamin. Nggak perlu makan nasi, lauk, minum vitamin, orange, pink, putih, merah, pelangi, nggak perlu. Cukup murah meriah. Simple. Allah sudah berfirman. Coba Anda tadabburi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa bil ashari hum yastaghfirun." Allah berfirman, dan di waktu sahur mereka banyak istighfar. Siapa mereka? Para sahabat. Bukan di waktu sahur banyak makan menu sahur. Subuhnya 4:30, waktu imsak 4:30. Subhanallah, dari jam 3 sampai 4:30 makan sahur. Nah, padahal di waktu sahur harusnya banyak istighfar, salat tahajud, baca Al-Quran. Ya, bukan di waktu sahur banyak makan sahur. Luruskan mindset Anda. Bulan puasa itu bulan kita menahan diri. Bulan kita memberi makan fakir, miskin, dan orang yang puasa. Bukan syahrul qolam, bulannya banyak makan kuliner. Ibnu Qayyim sudah berkata kata Ibnu Qayyim, fudulul ta'am da'in ila asya' kathira min asyar, ila tahrik jawarih lil ma'asi wa ila wa yufkiru al-badani an ta'atillah. Kata Ibnu Qayyim, orang kebanyakan makan itu akan mendatangkan keburukan yang sangat banyak. Keburukan yang pertama, dengan banyak makan tubuh kita gampang mendatangi maksiat organ tubuh kita, dan tubuh kita dibidik berat untuk mendatangi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu ditadaburi. Pertama, manis. Anda lihat tahnik tadi bayi berdoa pakai apa ibu? Pakai kurma. Syekh Nufaimin, seorang syekh yang meninggal tahun 2000 Masehi, dia melihat sahurnya Nabi mentahnik pakai kurma ketika berpuasa. Kata beliau, kalau sudah bayi baru lahir terlanjur dikasih air susu ibu, nggak ada lagi sunahnya tahnik. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bayi baru lahir tahnik pakai apa? Kurma. Kata Syekh Nufaimin, kenapa? Karena manisnya kurma untuk merangsang liver dan limpa ketika berpuasa, sebagaimana sahur dan buka. Kemudian kata beliau, kalau bayi sudah terlanjur disusui, ya ada lagi sunahnya tahnik. Paham sampai sini? Sekarang saya tanya pada Anda, kenapa nggak boleh ditahnik lagi? Kenapa nggak bisa ditahnik lagi kalau sudah terlanjur disusui? Jawabannya apa? Jawabannya apa Bapak Ibu? Kenapa? Pertanyaannya, tadi bayi baru lahir ditahnik pakai apa?
Kata Imam Ahmad, kalau nggak ada kurma bisa pakai madu, nggak ada madu bisa pakai tebu. Di Arab tebu juga ada. Selesai sampai di sini. Kenapa? Jawabannya karena apa? Karena ketika berkosong yang terbaik adalah manis. Bagus untuk liver dan limpa. Demikian pula bagi baru lain. Pertanyaan saya, Syekh Ibnu Utsaimin berkata, kalau bayi sudah terlanjur disusui, nggak ada lagi sunatnya tahnik. Pertanyaannya, kenapa? Alasannya apa? Karena sudah nggak kosong lagi. Jawabannya sudah betul tapi belum mengerucut. Ada lagi? Karena ada kolostrum. Ada apa dengan kolostrum itu? Kenapa? Sudah nutrisi. Hampir. Coba diputar-putar otaknya. Kalau otaknya lembab, sulit jawab. Sulit hafal, sulit jawab. Diajak meeting, suka ngelek. Kalau sudah sholat tarawih, sholat isya, sholat tarawih kebanyakan makan di menu buka puasa. Coba nanti praktekin, tanya orang suaminya. Tadi imam rakaat pertama baca apa? Lupa. Kenapa otaknya lembab? Kebanyakan menu buka puasa. Nah, sekarang kira-kira jawabannya kenapa? Kenapa bayi yang sudah disusui tidak ada lagi sunahnya tahnik? Ibu tadi sudah jawab benar, karena sudah ada isi susu sebelum kurma. Ada yang perlu saya butuhkan bukan itu, apalagi kira-kira salah. Anda bakal cepat lemas. Makanya lapangnya kurma. Kalau nanti tenaganya nggak sekaya kurma kering, Anda juga jangan sahurnya pakai kurma kok, karena kalorinya nggak sekaya kurma kering. Makanya saya bilang tadi lafaz hadir ada bui. Setiap lafaz ada maksud dan tujuan. Bisa dipahami? Kalau Anda konsumsi air manis, Anda tenaganya nggak terlalu banyak. Nah, kemudian berikutnya, kalau kita makan berat, ini makan berat, terjadi proses detox. Berikutnya tubuh kita akan berat, capek dan lelah. Waktu tidak sedikit. Saya langsung gas saja, langsung ke menu buka puasa. Coba ya besok sahurnya kurma. Ya. Kalau Anda ngaku sakit mah, Anda punya gula darah, kolesterol, asam urat, ada yang mandul, ada yang punya kanker, menu sahur Anda jadikan itu sebagai obat. Kalau bisa sahurnya apa? Kalau bisa sahurnya kurma plus pasangannya. Kurma sifatnya panas. Pasangan kurma cari sifatnya Anda bisa kurma dengan melon, kurma dengan semangka, timun, labu kuning, tambah lagi pepaya, tambah lagi buah pir. Bisa dipahami? Ini jadi obat Anda. Ada ibu-ibu usia 90 tahun sakit mah, sudah diobati selama 1 tahun ke pengobatan alternatif dan dokter kamu yang sembuh. Anaknya baru ingat, kenapa ibu saya tak dikasih kurma sama timun. Ibu-ibu yang usianya 90 tahun sakit mah, dia 90 tahun usianya sakit mah udah bertahun-tahun, nanti dikasih anaknya kurma dengan timun selama 1 pekan dengan izin Allah sembuh. Kalau Anda menurut saya heran ya, selama bulan Ramadan sakit mah saya kambuh. Ramadan gula darah saya naik, Ramadan BP saya naik. Ini koreksi puasanya, ini puasa atau pil. Nah, pantas gula darah naik, habis sahur tidur. Gula darah naik. Pantas BP naik, menu sahur, menu buka puasa, menu balas dendam. Setiap 1 Ramadan katanya naik 1 kilo, Ramadan berat badan naik 30 kilo. Nah, perbaiki. Anda dengan pola makan ini yang Anda mengaku saya sakit mah kalau Ramadan, jangan salahkan Ramadannya, jangan salahkan takdir Allah, tapi salahkan diri Anda. Sahur apa ya? Kalau kami tanya, saya sakit ini Bu, sahurnya apa?
Saya ringan kok. Apa aja ringan ibu? Paling kerupuk sama cabai, peyek. Nah, ringan maksudnya apa? Ringan dicerna, kurma. Nah, bisa dipahami? Ini menu sahur Anda akan jadi obat. Ya, alhamdulillah dari awal Ramadan sampai tadi malam masih bertahan dengan sahur ini. Dari tahun 2013 saya pakai sahur seperti ini. Ya, dan apa? Lebih nyaman. Ya, lebih nyaman, lebih enteng. Kemudian berikutnya kita lihat menu buka puasa. Coba perhatikan ketika buka puasa ada hadits Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Aisyah radhiyallahu anha disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru bi rutbah. Ini kita ganti warnanya. Qabla ay yusalliya. Kemudian wa illam yajid fa bi tamara wa illam yajid hasawatin min coba ini sangat indah hikmahnya di sini. Kita cukupkan pertemuan kita dengan hadis ini. Disebutkan dahulu biasa Nabi buka puasa dengan apa? Dengan apa? Kurma apa? Kurma basah atau rotop. Kurma rotop warnanya apa Bapak Ibu? Kuning. Ini yang salah. Jadi kurma yang warna kuning namanya bahasa Arabnya busr. Bukan buru sergap. Busr kalau bahasa Indonesianya kurma mengkel. Kurma setengah matang. Kurma kuning dan merah marun. Itu bukan rutop. Yang rutop itu warnanya coklat, rasanya kayak sawo matang. Itu kurma rutop. Ya, makanya ketika buka tadi terlihat kurma rutop. Makanya doanya buka puasa apa? Dhahabat dhama'u wa qalatil 'uruq wa dhahabat al-ajr insyaallah. Kenapa? Basah dengan kurma rutop. Nah, kalau masuk freezer jangan langsung konsumsi. Dikeluarin dulu biar nggak ekstrim, panas dan dingin. Dikeluarin dulu biar di suhu ruangan. Kalau ingin cepat hangat, dipencet. Nah, ini itu rutop. Untuk buka puasa nggak harus kehilangan kurmanya ganjil. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi pernah makan kurma ganjil. Dalam riwayat ini dikatakan Imam Bukhari bisa memungkinkan kurmanya cuma 2. Jadi kenapa kalau ganjil tak masalah? Ini pendapat Syekh Nur Zaini rahimahullah taala. Baik, kurmanya kurma rutop. Sekarang kita lihat kenapa ada kurma rutop. Satu, kenapa ada kurma rutop? Lihat dicerna cepat. Sekitar berapa? 5-7 menit. Bisa dipahami? Jadi Anda makan kurma rutop langsung dapat tenaga. Kalau kurma kering butuh waktu 10-15 menit lebih lama. Bisa dipahami? Dari sini selesai di sini ada kurma rutop ya, lihat. Kita langsung qabla ayyusalliya, sebelum sholat. Ini kata Syekh Ibnu Taimiyah ada rahasia. Artinya habis makan kurma rutop langsung sholat. Bukan habis kurma rutop makan resoles, habis kurma rutop pisang goreng, habis kurma rutop makan gedung, habis kurma rutop olah kacang hijau,
Habis kurma rokok, es campur. Nah, habis kurma rokok, langsung sholat. Kenapa? Kurma rokok kalau dicampur yang lain-lain bisa jadi pembusukan. Bisa dikali. Nah, jadi habis kurma rokok, langsung sholat. Nanti maghrib kita coba ya. Habis kurma rokok, gorengan di hadapan Anda menggoda Anda. Anda tahan diri Anda. Tahan, sabarlah, kurma rokok aja. Habis itu sholat maghrib, sholat rawatib, baru silakan makan gorengan. Ya, tapi jangan banyak-banyak gorengan. Habis makan gorengan langsung minum es, salah fatal. Habis kasih minyak dikasih es. Anda sendiri ibu biasa masak. Minyak goreng itu sudah dingin, dibuang di tempat cuci piring. Terus Anda siram es. Jadi apa kira-kira? Jadi keratnya enggak? Gimana kalau itu di usus Anda? Padahal Allah sudah berfirman, "Kalian boleh insana ila ta'ami." Mata manusia adalah melihat makanan yang dia makan. Anda lihat, ini gorengan sama air es. Kira-kira gimana ya menurut saya? Bisa dimakan di sini. Kedua, kenapa kurma rokok sholat dulu baru makan? Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya, wa fa'ihatin mimma yataqayyaru. Kemudian apa? Walahmi tayrin mimma yashtahun. Coba dalam ayat ini, walaupun tidak bisa dikatakan sunnah, tapi jadi kata dan mereka. Ini terakhir, ya, sudah bisa mau dasar semua. Dan mereka makan buah-buahan yang mereka pilih. Satu, buah. Walahmi. Kemudian ada huruf apa? Huruf waw. Ini menunjukkan mekanisme juga. Ini penghuni surga yang makan. Kemudian baru makan apa? Daging burung di sini. Antara makan buah ke daging burung itu ada huruf waw. Huruf waw dalam bahasa yufidu al-muhlah. Artinya apa? Ada jarak. Bisa dipahami itu. Jadi habis makan buah, kasih jarak baru makan daging. Anda makan kurma rokok, kasih jarak sholat maghrib, sholat rawatib, baru Anda makan besar. Kenapa menurut mereka? Kalau buah dicampur sama daging, buah dicampur nasi yang kita makan akan menimbulkan pembusukan di usus. Ciri-ciri pembusukan apa? Anda habis makan sendawa terus. Anda habis makan kentut terus. Anda habis makan badan riang. Anda habis makan kepala berat dan pusing. Anda habis makan kadang batuk pilek. Ya, nah ini ya tanda-tanda ada apa? Penumbusan gas kedua gara-gara apa? Pembusukan. Disebutkan berikutnya kalau nggak ada kurma rokok bisa dengan apa? Kurma kering. Kalau nggak ada kurma kering, nggak ada kurma rokok, nggak ada kurma kering, baru kepepet. Jalan terakhir minum air. Cara minum air pun dijelaskan. Lafaz badan menunjukkan mekanisme. Bagaimana cara minumnya? Hasa-hasawa. Bagaimana hasa-hasawa? Sudah selesai. Bukan air mineral 750 ml keluar dari kulkas. Akhirnya apa? Livernya lemah. Kenapa? Karena dingin ekstrim. Setelah tubuh Anda dingin, tadi panas, kena air es dingin, akan terjadi rebound fenomena. Fenomena balas dendam. Habis minum air, tubuh Anda memeriang. Kenapa? Panas di tubuh naik 2 kali lipat. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan.